Halo warga intelektual sekalian, baru-baru ini ada subscriber channel ini yang komentar, "Bang, bahas ini dong, ya bahas tentang Diana Madura," katanya gitu. Jadi setelah saya riset, sebenarnya saya dulu sudah pernah nonton video daripada Diana Madura di TikTok, karena dia aktif di TikTok ya, sering live juga ya. Nah, karena penasaran saya riset tuh ya seputar Bu Diana Madura ini. Jadi ini ada semacam keanehan. Orang Madura itu kan mayoritas muslim ya. Mereka itu muslim yang sangat taat sekali. Tapi bisa-bisanya ada satu orang nyempil, orang Madura yang beragama Kristen, murtad. Nah, anehnya dia masih sering menggunakan yang namanya penutup kepala gitu ya. Yang mirip seperti hijab. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dia menggunakan penutup kepala? Apa alasannya? Kenapa dia murtad? Apa alasannya? Ada rumor yang mengatakan dia murtad karena ditinggal suaminya. Ada yang rumor yang mengatakan bahwa suaminya dulu polisi gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa dia itu murtad karena masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah dia murtad karena sebungkus Indomie? Apakah dia murtad karena sebungkus kuaci? Jadi warga Konoha sering mengatakan bahwa kalau kita dikasih kuaci, oh itu kristenisasi, ya, dikasih Indomie kristenisasi. Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, saya tidak akan berpihak pada siapapun. Ya, saya bukan berpihak pada agama Kristen. Saya akan ngomong apa adanya dan tidak memojokkan agama apapun di sini ya. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim dan yang beragama Kristen, saya tidak memojokkan agama apapun dan saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ada fenomena yang sangat-sangat misterius di sini ya. Ada semacam kejanggalan di sini. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, jadi guys, Mbak Diana Madura ini dia murtad ya, menurut keterangan resminya dia mengatakan dia ada semacam kesaksian. Dia mengatakan, gue murtad itu sebenarnya bukan masalah ekonomi. Bahkan ketika gue murtad, gue dicerain sama suami gue, katanya gitu. Padahal suaminya katanya polisi di Konoha, guys. Wow. Dulu dia ibu persit katanya. Wah, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah polisi bisa cerai? Saya coba bertanya, apakah polisi bisa cerai? Kenapa? Polisi melanggengkan perceraian. Kemudian, kalau misalnya nih ada yang mengatakan, ya kok dia murtad, dia kan orang Madura. Nah ini yang jadi permasalahan gitu. Ya, dia tinggal di Madura, tapi dia murtad gitu. Ini berbahaya nggak sih? Menurut keyakinan saya ini sangat berbahaya sekali ya. Walaupun ya dia dilindungi oleh undang-undang, tapi ini kan sangat berbahaya sekali ya. Kemudian dia sering live gitu ya. Ya, kemudian dia sering mewartakan Injil gitu ya. Nah, yang lebih menariknya lagi, ternyata ketika dia masuk Kristen itu nggak langsung diterima gitu ya. Belajar dulu gitu ya, sampai 3 bulan. Ini sangat luar biasa, guys. Saya harus mengapresiasi ya, kerja Kristen, apalagi Katolik ya. Katolik itu susah sekali, dipersulit gitu. Sama seperti masuk ke perusahaan benefit gitu. Masuk ke agama Kristen itu ya bener-bener gitu. Bukan asal-asal gitu. Nggak asal-asal hanya mengucapkan beberapa kalimat langsung jadi, nggak seperti itu terlalu instan ya menurut saya pribadi ya. Jadi gini guys, mohon maaf bagi yang video ini, saya tidak berpihak pada siapapun ya. Saya mendukung banget ya kalau ada orang murtad ataupun mualaf, nggak jadi masalah. Menurut saya pribadi agama itu adalah keyakinan ya. Apa sih definisi keyakinan? Keyakinan itu ya kita percaya suatu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah ataupun secara langsung ya. Itu definisi keyakinan. Ya sah saja, tapi gini. Mohon maaf bagi orang-orang yang murtad ya. Siapa tahu yang nonton video ini ada yang murtad. Gini, hukum di Konoha itu kan simpang siur. Ada semacam pasal karet gitu. Pasal karetnya seperti ini. Kalau ada orang murtad di Konoha, kalau saya perhatikan, biasanya hukumnya tuh lebih tajam sama orang yang murtad. Jadi harus dipahami dulu ya seperti itu. Tapi kalau ada orang yang mualaf, itu lebih tumpul ya hukumnya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini namanya bias seiman. Jadi yang megang hukum itu kan manusia ya. Manusia itu kan punya bias ya. Jadi ada semacam bias. Jadi untuk menghindari bias ini, ya saran saya bagi teman-teman yang murtad, sebisa mungkin jangan pernah bahas-bahas agama sebelumnya gitu.
Misalnya nih Mbak Dina ini murtad gitu, jangan pernah bahas-bahas agama sebelumnya lagi gitu. Ya cukup jelaskan kenapa lu murtad gitu ya. Jadi ternyata alasan dia murtad itu ya, ini sangat luar biasa ya. Alasannya itu karena dia dapat penyembuhan dari Tuhan Yesus katanya. Tapi apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah? Enggak bisa. Ini berdasarkan keyakinan. Makanya orang yang murtad dan mualaf itu adalah kan berdasarkan keyakinan ya. Gak ada orang murtad karena menganggap bahwa dia menemukan agama paling rasional, paling ilmiah, enggak. Jadi biasanya karena sesuatu hal yang irasional. Kalau misalnya mengatakan Yesus menyembuhkan penyakit gitu ya. Tapi gini guys, kalau misalnya ada orang Buddha datang ke situ, ya misalnya nih Buddha, lalu disembuhkan, ya bisa aja dia percaya dengan Siddhartha Gautama kan. Kalau ada orang Hindu pada saat itu datang ke situ, ya dia langsung sembuh. Ini percaya dengan Hindu kan. Jadi ini namanya keputusan irasional, keputusan yang tidak masuk akal. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen ya. Ya saya tidak berpihak di sini ya. Saya bicara, ini susah saya jelaskan ya. Warga Konoha itu kalau tidak setuju dengan apa yang mereka pikirkan, biasanya mereka akan mengatakan, kamu tuh sesat, kamu salah. Jangan seperti itu ya, jangan sedikit menyesatkan orang ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Intinya kalau ada orang murtad gitu, jangan bahas-bahas agama sebelumnya gitu. Itu sangat berbahaya sekali. Itu kalau saya perhatikan ya, ada banyak orang yang sudah kena gitu, seperti Deddy Murtadin, ya, kemudian Pak Yusuf Roni, dan di Jawa Tengah dulu ada gitu. Sampai di Bun-Bun guys. Jadi itu risiko kalau murtad ya, biar kita pahami gitu ya. Di Konoha itu ya kalau saya perhatikan tuh risiko murtad itu lebih gede daripada mu'alaf. Ya, itu sangat sangat gede. Karena apa? Karena konteksnya di Konoha. Tapi kalau di luar negeri, misalnya nih ya, katakanlah misalnya di Amerika, ya pindah ke Kristen itu murtad itu lebih diapresiasi gitu. Jadi tergantung lokasi gitu ya, tergantung kondisi gitu ya. Ya kalau misalnya di negara-negara mayoritas Kristen ya bisa dihargai juga orang yang murtad gitu. Tapi kalau di Konoha kan karena mayoritas ya tahulah, lah. Ya, sehingga orang yang murtad itu lebih disasar kalau saya perhatikan. Lebih dibidik gitu ya. Apalagi dia jadi pendeta, seperti pendeta Deddy Murtadin. Kalau dia tinggal di mayoritas Kristen, nggak bakalan diproses itu, menurut keyakinan saya. Boleh dong saya berkeyakinan. Pak Deddy Murtadin itu nggak bakal diproses seperti yang viral baru-baru ini, nggak bakal. Tapi karena dia minoritas, hukum tumpul ke mayoritas, tajam ke minoritas, sehingga ya diperlakukan seperti itu. Nah, bagaimana dengan Mbak Dina Murtadin ini? Ya kalau dia nonton video ini, saran saya jangan mengikuti jejak seperti yang dilakukan oleh Pak Deddy Murtadin ya, karena orang lagi live dipancing-pancing gitu, direkam, ya lah gitu ya. Harus pintar-pintar menjaga diri gitu ya. Ya jangan sesekali live karena ini ya, karena karena terpancing gitu ya, terpancing dengan gift, donasi dan sebagainya ya. Harus benar-benar menjaga diri ya. Artinya apapun yang kita anut, agama kita sekarang ini itu kan keyakinan, sebatas keyakinan. Ya, keyakinan kita itu tidak akan berubah jadi fakta ilmiah kalau banyak orang yang meyakini. Agama Kristen itu keyakinan, agama Islam juga keyakinan, agama Hindu juga keyakinan, Buddha juga keyakinan, semuanya keyakinan. Apa definisi keyakinan? Kita menganggap satu hal itu benar walaupun tidak terbukti secara ilmiah atau secara langsung. Itulah keyakinan. Jadi ya boleh-boleh aja ya kita berkeyakinan gitu. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Kemudian apakah semakin banyak orang yang murtad di Konoha itu Konoha jadi negara maju? Ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan enggak. Tapi kalau saya perhatikan gini, menurut keyakinan saya akhirnya menemukan sebuah argumentasi yang kuat. Argumentasinya gini, walaupun agama itu mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, walaupun agama itu mempengaruhi pola pikir kita, tapi kalau seseorang itu didoktrin dari kecil berpikirnya itu rasional, ya dia tinggal di keluarga yang berpikir rasional, dia biasanya berpikir rasional gitu ya, lebih ke open minded gitu ya. Beda kalau misalnya didoktrin dia terlalu
keras gitu ya, dengan ideologi-ideologi yang sangat keras, itu beda banget ya. Ya, apakah Konoha itu salah memilih agama mayoritas? Saya tidak akan menyimpulkan, Anda menyimpulkannya. Tapi kalau saya perhatikan ya, mohon maaf bagi teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen, negara yang paling toleransi di dunia ini adalah salah satu negara-negara yang ada di negara Skandinavia, Norwegia, dan sebagainya. Itu menurut data guys ya, saya tidak asal mangap ya. Menurut data dari indeks toleransi Kanada gitu ya, itu negara-negara paling toleransi, paling baik gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa agama Kristen itu paling baik ya, ada juga umat Kristen yang nggak baik ya, tapi ajaran Kristen itu sudah banyak berubah ya. Saya tidak mempromosikan Kristen di sini ya, sudah banyak berubahnya gitu. Kalau agama Kristen itu tidak dicuci dulu di Eropa, maka Kristen itu tidak akan berubah guys. Kalau misalnya mengatakan, oh agama Kristen itu menuhankan Yesus, ya Yesus itu kan manusia, ya itu kembali lagi ke keyakinan gitu. Namanya keyakinan ya kan, kita tidak bisa mengatakan, oh keyakinan gue yang paling benar, oh keyakinan kita juga nggak terbukti secara ilmiah, nggak masuk akal ya. Jadi warga Konoha itu stoplah mengatakan bahwa, oh Yesus itu bukan Tuhan, oh Yesus itu manusia gitu, nggak seperti itu ya. Itu terlalu dalam gitu ya. Bukan terlalu dalam, itu terlalu dangkal menurut saya pribadi. Ya menurut kalian gimana? Ya ini kan masalah keyakinan ya. Ya keyakinan boleh dong ya. Tapi walaupun banyak orang meyakini agama tertentu, itu belum tentu terbukti secara ilmiah atau secara nyata ya. Ya artinya gini, walaupun banyak orang mengatakan, miliaran orang mengatakan bahwa ini warna putih, ya ini bukan nggak jadi warna putih, tapi tetap warna hitam gitu. Ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual, salam rasional.